Santapan Harian Kamis 9 Oktober 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasal yang ke-21 ayat 34 hingga ayatnya yang ke-38. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami membuka hati untuk menikmati firman-Mu. Di dalam nama-Mu Kristus, kami berserah akan kebenaran sabda-Mu. Amin. Lukas 21 ayat 34-38. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora, kemabukan dan kekhawatiran hidup, dan supaya hari itu jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua yang mendiami seluruh permukaan bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari Ia keluar dan bermalam di bukit yang bernama Zaitun. Pagi-pagi benar semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan Dia. Sahabat Santapan Harian, saat kita memiliki barang berharga, kita memproteksinya dengan pengaman agar tidak rusak ataupun hilang. Rumah dijaga satpam dan dipasang alarm. Gawai baru diberi pelindung agar tidak tergores jika terjatuh. Kendaraan diasuransikan. Antisipasi kita lakukan sebelum ada masalah ataupun kerusakan. Apabila barang berharga saja kita jaga sedemikian rupa, lalu bagaimana dengan hidup kita sendiri? Apa yang sudah kita persiapkan untuk menanti kedatangan Tuhan? Tentu persiapan kita lebih dari sekedar menjaga barang berharga yang kita miliki. Hari Tuhan akan segera datang, dan banyak orang berspekulasi, memperkirakan kapan hal itu akan terjadi. Akan tetapi, tak seorang pun tahu kapan waktunya selain Allah sendiri. Daripada mengira-ngira, lebih baik kita fokus pada kehendak Tuhan. Yesus memperingatkan pengikutnya untuk selalu berjaga-jaga. Artinya kita hidup dengan kesadaran penuh bahwa setiap saat adalah kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada juga peringatan agar menjaga hati dari pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi yang bisa saja menjerat kita. Bukan asal berjaga-jaga, tetapi berjaga sambil berdoa. Doa bukan sekedar interaksi kita dengan Allah. Dengan berdoa, kita dikuatkan melawan godaan dan tetap teguh dalam iman di tengah badai kehidupan. Berdoa juga membuat kita peka terhadap kehendak Tuhan dan menolong kita untuk tetap fokus pada perkara yang kekal. Yesus sendiri memberi contoh mengajar di Bait Allah, dan banyak orang datang kepadanya. Teladan ini mengingatkan kita untuk memiliki disiplin rohani yang konsisten setiap hari. Banyak orang menyibukkan diri dengan hal-hal duniawi, mengejar hal-hal yang fana, bahkan sampai meninggalkan imannya. Banyak juga orang yang lebih memilih harta dan tawaran kesenangan sesaat. Namun, bukan hal itu yang Tuhan Yesus kehendaki. Yesus mau kita menjadikan doa dan firman Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kita. Mari
kita berjaga secara aktif, bukan menunggu secara pasif. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hiruk pikuk dunia yang acap kali membawa kerohanian kami tertidur, dan kami menjadikan doa hanya sebatas rutinitas. Ampunilah kami, kasihilah kami, tolong kami untuk memberikan lebih banyak waktu bersamamu. Di dalam kasih-Mu ya Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.